Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 88. Mendengar seruan Ding Wei, David terkejut, dan segera mengangkat matanya untuk melihat ke arah ruang sayap, dan kemudian menemukan aura aneh keluar. Menemukan situasi ini, David segera menyadari bahwa kecelakaan mungkin telah terjadi pada Ding Wei. Oh, Fredwi, dia masih bisa berteriak seperti ini saat dia cemberut? Aku harus memberitahunya dengan baik. Liao Meifang masih berjalan menuju sayap dalam sebelum dia menyadari ada yang tidak beres. Bibi, jangan masuk. Melihat ini, David buru-buru berteriak pada Liao Meifang. David, ada apa? Liao Meifang terkejut, lalu buru-buru menoleh untuk bertanya pada David. Situasi di ruang sayap tidak benar. David berkata pada Liao Meifang. Ada apa? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Fredwi? Liao Meifang tidak bodoh, melihat ekspresi David salah, dia langsung bertanya seperti ini. Itu mungkin. David mengangguk, lalu berkata, biarkan aku masuk dan melihat dulu. Setelah mengatakan ini, David segera berjalan menuju sayap. Tapi saat David melangkahi ambang pintu, dia langsung merasakan, hembusan angin tiba-tiba muncul dari dalam pintu, menderu ke arahnya. David terkejut, dan segera mundur dengan cepat. Segera, David mundur ke halaman, melihat ke atas, dan menemukan bahwa ruang sayap diselimuti oleh aura abu-abu. David kecil, apa yang terjadi di dalam? Mengapa begitu banyak asap? Apakah ada api? Melihat David mundur, Liao Meifang segera bertanya padanya. Itu bukan asap, bukan api. David menggelengkan kepalanya, lalu berkata, jika aku tidak salah, seharusnya hantu batin dari keluarga Ding yang muncul. Ah, kau maksudmu, hantu batin itu menyelinap masuk? Ya. David mengangguk. Lalu dia berkata, hantu itu seharusnya ada di sayap. Apa, bukankah berbahaya bagi Fredway untuk berada di sana? Tidak, aku harus masuk dan menyelamatkannya. Ding Hao menjadi cemas ketika mendengar itu. Dan segera berbalik ke sayap bagian dalam bergegas masuk. Kakak Ding, jangan masuk. David buru-buru mengingatkan Ding Hao dengan keras. Tapi kecepatan Ding Hao sangat cepat, dan dia bergegas ke sayap bagian dalam. Tapi di detik berikutnya, Ding Hao berteriak, ini tempat apa ini? Aku sangat pusing. UPS. Melihat ini, David segera menahan napas dan bergegas. Dia melihat bahwa Ding Hao sudah berada dalam kabut abu-abu, menutupi kepalanya, tampak pusing. Untungnya, Ding Hao baru saja melangkah ke ambang pintu, dan David segera bergegas, meraih lengannya dan menariknya keluar dari pintu, dan dengan cepat mundur ke halaman. Apa yang baru saja terjadi padaku? Setelah Ding Hao diseret kembali oleh David, dia masih terlihat bingung, karena dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kakak Ding, untungnya kamu tidak terburu-buru ke sayap, kalau tidak aku tidak akan bisa menemukanmu. Kata David kepada Ding Hao. Ah, hanya ada ruang sebesar itu di ruang sayap, bagaimana mungkin kamu tidak menemukanku? Ding Hao bingung. Wajah David berubah serius. Hantu di dalam sangat pandai sihir. Jika kamu memaksa masuk, mudah tertangkap. Seni sihir. Apakah benda ini sangat kuat? Ding Hao terkejut. Dia tidak tahu banyak tentang seni sihir, jadi dia tidak tahu kedalamannya. Jika kamu bergegas masuk sekarang, hanya kabut penghalang di dalam yang akan membuatmu gila. Kata David kepada Ding Hao. Kabut penghalang? Apakah itu asap? Ding Hao terkejut, dan buru-buru bertanya pada David seperti ini. Ya. David menjelaskan, jenis kabut yang menutupi ini juga disebut racun jiwa yang kacau. Ini adalah sejenis roh jahat yang mengandung racun. Jika Anda tidak merespon setiap hari, Anda akan terganggu, dan Anda akan jatuh ke dalam keadaan sangat panik. Pada akhirnya, kamu akan diserang oleh roh jahat, dan kamu tidak akan bisa melepaskan diri dan menjadi gila. Ah, apakah benda ini benar-benar sekuat itu? Ding Hao tertegun. Ya, ini benar-benar pertama kalinya dia menemukan hal yang aneh.
Aku pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, ini benar-benar jahat. Saat ini, Gu Jushan tiba-tiba mengatakan ini. Paman Jushan, di mana kamu pernah melihat hal semacam ini? Ding Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Di Hunan Barat. Kenang Gu Jushan, saat itu, ada seorang Rakshaman di Hunan Barat. Orang-orang di sekte ini ahli dalam semua jenis ilmu sihir dan ilmu sihir, terutama saat mereka menembak, mereka sering melemparkan mantra semacam ini kabut untuk membingungkan lawan mereka. Gu Senior, mungkinkah orang di dalam ada hubungannya dengan gerbang raksasa itu? Hati David tergerak ketika mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya kepada Gu Jushan seperti ini. Itu sangat mungkin. Gu Jushan mengangguk, dan berkata, beberapa hari yang lalu, saya menerima beberapa berita internal dari Wumeng, mengatakan bahwa orang-orang dari Rakshaman telah bangkit kembali. Sepertinya benar. Oh, Senior Gu, apa asal dari gerbang raksasa ini? David bertanya lagi. Ngomong-ngomong, sekte raksasa ini tidak dianggap sebagai sekte seni bela diri, tetapi sekte kuno kultivasi diri. Itu muncul di daerah Hunan Barat pada akhir dinasti Yuan. Pendiri sekte itu disebut Beiling Shangsun. Memurnikan mayat, mantra dan cara aneh lainnya dari sekte jahat. Tidak banyak murid dari sekte raksasa ini, tetapi semuanya bertindak aneh dan sesat, kejam, mengabaikan hukum raja, dan sering membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu untuk diri mereka sendiri keegoisan, oleh karena itu, telah menjadi sekte jahat yang menakutkan, sekte. Raksasa ini bahkan tidak memperhatikan Wumeng dan sekte kultivasi, demi keuntungan, sering berkonflik dengan sekte lain, dan bertindak semakin tidak bermoral, oleh karena itu telah menjadi pemimpin banyak sekte. Musuh publik. Sekitar 40 tahun yang lalu, Rakshaman melakukan serangkaian kejahatan keji dan membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, Liga Seni Bela Diri bersatu dengan beberapa sekte kultivasi untuk melancarkan serangan bersama terhadap Rakshaman. Setelah perjuangan yang brutal dan tragis, Rakshaman akhirnya dikalahkan. Sebagian besar anggota sekte terbunuh, tetapi masih ada sejumlah kecil sisa yang melarikan diri dan kemudian menghilang. Oh, sepertinya itu orang Rakshaman, mereka bukan hal yang baik. Mendengar ini, David tidak bisa menahan desahan. Tentu saja gerbang raksasa ini bukan hal yang baik. Mereka adalah sekelompok monster. Kata Gu Jushan terus terang. David, Fred Wei masih di dalam, bisakah kau menyelamatkannya? Saat ini, Ding Zihai bertanya pada David seperti ini. Karena David membantu keluarga Ding memecahkan formasi gerbang mutlak 5 racun sebelumnya, Ding Zihai masih sangat percaya padanya. Aku akan menemukan cara. Kata David, dan kemudian dia bertanya pada Gui Yanting yang ada di belakangnya, Dr. Gui, apakah kamu membawa moksa? Kimoy mengacu pada daun moksa di Kichun, Provinsi Hubei, karena aromanya yang kuat, daunnya yang tebal, rambut yang lebat dan tebal, serta kualitasnya yang tinggi, telah menjadi salah satu dari 4 mugwort yang terkenal. Ya. Gui Yanting mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu dia membuka kotak obat yang dibawanya, mengeluarkan sebungkus Artemisia argi dan menyerahkannya kepada David, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Adik, untuk apa kamu menginginkan moksa ini? Buka jalan. Jawab David. Oh. Mungkinkah Artemisia argi ini bisa menembus kabut penghalang semacam ini? Gui Yanting buru-buru bertanya. Itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus menambahkan hal-hal lain. Kata David. Apa yang ingin kamu tambahkan? Gui Yanting menjadi semakin penasaran. David tidak menjawab pertanyaan Gui Yanting, tetapi mengulurkan tangannya untuk mencabut beberapa helai rambut di kepalanya, dan kemudian membungkusnya dengan beberapa argi Artemisia. Setelah itu, tangan kanan David dipegang sebagai jari pedang, dan dia menyalurkan energi sebenarnya dari dantiannya, lalu menunjuk ke beberapa argigma yang melilit rambutnya. WZ. Beberapa absintus yang terjerat dengan rambut segera terbakar, memancarkan api merah yang redup. David memegangnya di tangannya seperti beberapa lentera merah kecil. Setelah itu, David melemparkan Artemisia argi yang terbakar ke dalam kabut yang bergolak di ruang sayap. Anehnya,
ketika Moksa yang menyala jatuh ke kabut penghalang, perubahan aneh terjadi. Engah-engah. Kabut abu-abu, seperti lilin bertemu nyala api, dengan cepat meleleh dan bubar. Dalam waktu kurang dari 2 menit, kabut penghalang yang memenuhi ruang sayap benar-benar hilang. Adik kecil, ini metode apa ini? Melihat ini, Gu Yanting mau tidak mau bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. Ini disebut lampu jiwa pembakaran. Ini dipandu oleh Artemisia Argi, dilengkapi dengan rambut, dan 2 yang bersatu, yang dapat menghancurkan semua jenis roh jahat. David menjelaskannya seperti ini, dan terus berkata, Ars Artemisiae adalah rumput yang paling yang, dan manusia rambut tubuh manusia disebut kelebihan darah, yang disebut hati menyimpan darah, rambut menjadi sisa darah, dan rambut menjadi kering saat darah kekurangan. Ginjal adalah fondasi bawaan, sumber esensi dan darah, dan keindahannya ada di rambut. Sederhananya, itu adalah rambut manusia, adalah pembentukan esensi dan darah, yang mengandung energi bawaan napas, dan rambut pria itu mengandung energi wanyang, selama dikombinasikan dengan Artemisia Argi, lalu distimulasi dengan metode energi sejati, keduanya dapat distimulasi. Nafas yang khusus dapat memancarkan lampu yang membakar jiwa. Lampu yang membakar jiwa ini memiliki efek yang luar biasa, sungguh menakjubkan. Gu Yanting tidak bisa menahan perasaan emosional, dia menatap David, adik, kamu benar-benar tidak menyukainya. Sederhana. Terima kasih. David mengangguk dengan acuh tak acuh, lalu berjalan menuju sayap. Ketika David berjalan keluar dan hendak mendorong pintu terbuka untuk masuk, pintu sayap tiba-tiba terbuka, kemudian, sebuah bayangan hitam muncul di pintu, menatapnya dengan dingin. Mata bertemu, dan David tertegun sejenak, pihak lain adalah pria bertopeng hitam, dan dilihat dari sosoknya, dia ternyata seorang wanita. Ada seseorang yang terbaring di lantai di belakang pria bertopeng hitam itu, berjuang keras, itu adalah Ding Wei. Tangan, kaki, dan bahkan mulutnya Ding Wei terjerat oleh filamen hitam yang aneh, meskipun dia berjuang keras, dia tidak bisa melepaskan diri. Ketika Ding Wei melihat David, dia berjuang lebih keras. Melihat ini, wanita bertopeng hitam tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut bagian bawah Ding Wei, menendangnya sampai berguling ke ruang samping. Kakak Wei! David kaget saat melihat ini, dan segera berlari ke arahnya. Namun saat ini, di tangan wanita bertopeng berbaju hitam, di beberapa titik, dia mengenakan sarung tangan kulit dengan bentuk yang aneh. Kemudian wanita bertopeng hitam itu mengeluarkan pinggangnya, lalu mengangkat tangannya ke arah David yang sedang berlari. Awan bubuk warna-warni tersebar dari tangan wanita bertopeng hitam, dan kemudian meledak di udara dengan boom. 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 Dalam sekejap, bubuk itu berubah menjadi sekelompok awan berwarna-warni dan terbang menuju David. David terkejut, dan segera dia mencium bau amis yang aneh di udara. Bab 89. Awan berwarna-warni itu dengan cepat mendekat, dan David akhirnya melihat dengan jelas apa itu. Itu adalah sekelompok kupu-kupu. Tetapi penampilan kupu-kupu ini sangat aneh, seukuran telapak tangan orang dewasa, tetapi ada garis-garis warna-warni yang aneh di sayapnya, ketika mengepak, memancarkan kilau yang aneh, dan kepalanya mengerikan, seperti menakutkan. Meringis. Ah! Ini kupu-kupu hantu dengan pola setan. Melihat kupu-kupu ini, David tiba-tiba teringat catatan tentang serangga dan Gu di Taiyan Zhenjing, dan langsung berseru. Ternyata kupu-kupu hantu semacam ini adalah sejenis Gu beracun yang disempurnakan dengan ilmu sihir. Pertama, larva kupu-kupu diberi makan dengan hal-hal yang sangat beracun, dan sebelum menjadi kupu-kupu, mereka diberi makan dengan hal-hal jahat. Mereka, dan setelah pengorbanan khusus, berubah menjadi Gu beracun yang mengerikan. Kupu-kupu hantu pola monster ini membawa racun yang kuat di dalam tubuhnya, dan mengeluarkan bau amis yang sangat kuat saat terbang. Jika seseorang atau hewan diserang oleh kupu-kupu Gu jenis ini, ia akan bernanah dan mati dalam waktu yang sangat singkat. Waktu. Segera setelah wanita bertopeng hitam bergerak, dia melepaskan sekelompok kupu-kupu hantu dengan pola setan pada David, jelas ingin membunuhnya. Itu benar-benar hati wanita yang paling beracun.
Ketika kupu-kupu hantu pola monster terbang menuju David, mereka mengepakkan sayap mereka dan membuat suara mendengung yang menusuk, dan bubuk beracun di tubuh mereka berserakan di lantai dan ambang pintu, mengeluarkan gumpalan asap hitam. Kupu-kupu ini sangat beracun. Melihat betapa menakutkannya kupu-kupu hantu pola monster, wajah David tiba-tiba berubah, dan dia mundur dengan cepat. Bahkan jika David memiliki perlindungan tubuh dari ki sejati, tetapi toksin dari kupu-kupu hantu pola setan ini sangat sombong, bahkan jika ia hanya terkontaminasi sedikit, itu akan menyebabkan akhir yang mengerikan dari bernanah seluruh tubuhnya. Tapi wanita bertopeng hitam terus melambaikan tangannya, menggambar berbagai simbol dalam kehampaan, dan melantunkan mantra aneh, sehingga kelompok kupu-kupu hantu dengan pola setan tampaknya secara sadar, mengejar David dengan erat. Kulit kepala David mati rasa, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi kupu-kupu hantu bergaris setan ini untuk sementara waktu, jadi dia berlari menuju halaman di luar. Tapi kupu-kupu hantu pola monster itu masih mengejar David dari dekat, hantu mereka masih ada. Melihat David berlari terburu-buru, semua orang yang menunggu di halaman luar terkejut tidak yakin apa yang terjadi. "Adik laki-laki, apa yang ada di belakangmu?" Mata Gu Jushan sangat tajam, dan dia langsung bertanya ketika dia melihat David berlari keluar dari halaman. "Kupu-kupu." David buru-buru menjawab. Pada saat ini, Gu Jushan juga melihat dengan jelas bahwa apa yang mengejar David ternyata adalah sekelompok besar kupu-kupu, jadi dia berteriak, "Oh, ternyata kupu-kupu. Adik laki-laki, apakah kamu punya bunga?" Melihat ini, Gu Jushan sebenarnya ingin bangun dan melihat lebih dekat. "Gu Senior, berhenti bercanda. Kupu-kupu ini sangat beracun, kamu tidak boleh datang ke sini." David buru-buru mengatakan ini kepada Gu Jushan, lalu berlari ke sisi lain halaman. Di ujung lain halaman, terdapat banyak hamparan bunga dan pepohonan yang tumbuh rapat. David bergegas masuk dengan cepat, dan dia berencana menggunakan pohon-pohon lebat ini untuk sementara memblokir serangan kupu-kupu hantu. Kupu-kupu hantu bergaris setan itu juga mengejar mereka, tetapi di mana mereka lewat, bubuk beracun terus berhamburan, menyebabkan banyak bunga, tanaman, dan pohon layu. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah. "Wow, bunga dan kupu-kupu ini sangat ganas." Gu Jushan berteriak dengan aneh, dan kemudian dia langsung bertanya pada David, "Adik, bagaimana kamu menangani hal-hal ini?" "Aku belum tahu," kata David di halaman berlari berputar-putar. Dia mengingatkan semua orang, cepat bersembunyi di dalam rumah, tutup pintu dan jendela, agar tidak diracuni oleh kupu-kupu ini, akan merepotkan. Mendengar pengingat David, semua orang di halaman buru-buru mundur ke ruang samping dan menutup pintu dan jendela. Tapi jendela yang baru saja ditutup tiba-tiba didorong terbuka, dan kemudian Gu Jushan menjulurkan kepalanya keluar dari dalam, dan melihat ke David dia berkata, "Adik kecil, cepatlah dan temukan cara untuk menembak jatuh kupu-kupu ini. Jika tidak, mereka tidak akan ada habisnya." "Tembak jatuh mereka?" Sekarang mendengar apa yang dikatakan Gu Jushan, David tiba-tiba teringat bahwa menghindarinya secara membabi buta bukanlah jawabannya, karena kupu-kupu hantu berpola setan ini dikendalikan oleh wanita bertopeng berpakaian hitam, dan tidak mungkin menghentikan mereka. Ofensif terhadap diri sendiri. Jadi David segera melaju ke depan, lalu mengambil segenggam kerikil di petak bunga, berbalik dan melemparkan kekuatannya ke kelompok kupu-kupu hantu dengan pola setan. Tepuk tangan. Batu kecil itu mengenai kelompok kupu-kupu hantu berpola setan, tetapi tampaknya terhalang oleh penghalang tak terlihat, dan mereka tidak rusak sama sekali. David terkejut saat melihat ini, dan segera merasa ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru menggunakan mata sejati 5 roda untuk melihat ke atas. Benar saja, ada aura aneh yang mengelilingi kelompok kupu-kupu hantu bergaris setan. David menilai bahwa ini adalah sejenis roh jahat, yang seharusnya menjadi penghalang pertahanan untuk membesarkan kupu-kupu hantu. Jelas, ini harus menjadi wanita bertopeng hitam, untuk mencegah kupu-kupu hantu diserang oleh kekuatan eksternal, sarana yang diadopsi. Harus dikatakan bahwa metodenya masih sangat berguna, memungkinkan kelompok kupu-kupu hantu bergaris setan menyerang target dengan tidak hati-hati tanpa terluka.
Dan David mengerti bahwa kecuali penghalang pertahanan dari kupu-kupu hantu pola setan dihancurkan, akan sulit untuk menghancurkan mereka. Bagaimana kita bisa menghancurkan penghalang pertahanan kupu-kupu hantu dengan pola setan? Sambil berlari, David berpikir cepat. Tiba-tiba, kilasan inspirasi muncul di benak David, dan dia memikirkan suatu cara. Jadi David buru-buru bertanya kepada Ding Sihai yang menjulurkan kepalanya ke ruang sayap di seberang halaman, "Paman Ding, apakah ada tepung di dapur?" "Ya." "David, kamu mau tepung untuk apa?" Ding Sihai buru-buru tanya David seperti ini. "Aku akan menggunakannya untuk menangani kupu-kupu ini." Jawab David, lalu berkata, "Paman Ding, tolong pergi ke dapur dan ambilkan aku sekantong tepung. Akan segera mengambilkannya untukmu." Ding Sihai segera membuka pintu dan berlari menuju dapur tidak jauh. Segera, Ding Sihai mengeluarkan sekantong tepung halus seberat 5 kg dari dapur dan berlari ke halaman. Awalnya Ding Sihai ingin membawa tepung ke David, tapi dia tidak berani pergi ke sana karena kelompok kupu-kupu hantu dengan pola setan telah mengejar David. Jika Ding Sihai melakukannya, dia hanya akan terluka oleh ikan di kolam. Jadi Ding Sihai tidak punya pilihan selain meletakkan kantong tepung di tengah halaman, dan berkata kepada David, "David, tepungnya ada di sini, ayo cepat ambil." Setelah mengatakan ini, Ding Sihai segera mundur. Tapi David segera mengambil jalan memutar, bergegas, dan mengambil sekantong tepung di tanah. Kemudian David dengan cepat merobek mulut tas itu, dan kemudian David Lee melemparkannya ke arah kelompok kupu-kupu hantu bergaris setan yang sedang mengejar dengan penuh semangat. Dalam sekejap, tepung putih itu tersebar di udara, menutupi kelompok kupu-kupu hantu seperti awan besar. Tapi David tidak berhenti, tetapi dengan cepat mengumpulkan energi aslinya, membawanya di telapak tangannya, lalu melambaikannya di udara, dan meraung bom. Semburan energi sejati berubah menjadi angin kencang, mendesing keluar. Ledakan. Saya melihat tepung beterbangan di langit tiba-tiba dan meledak dengan keras. Dan penghalang pertahanan dari kelompok kupu-kupu hantu pola monster dihancurkan dalam ledakan dahsyat ini dalam sekejap. Kobaran api yang dihasilkan dari ledakan itu menyapu kelompok kupu-kupu hantu dalam sekejap. Retak-retak. Sesaat, tubuh dan sayap kelompok kupu-kupu hantu itu terbakar dengan cepat, dan dipancarkan semburan ledakan seperti ledakan, terdengar suara seperti kacang, dan kemudian meledak di udara, berubah menjadi garis asap hitam, jatuh satu demi satu, berubah menjadi tumpukan reruntuhan dan abu dalam. Waktu kurang dari sebentar, kupu-kupu hantu yang ganas dan beracun ini, mereka semua terbakar oleh api dari ledakan tepung. Ini sangat berbahaya, akhirnya aku menyingkirkan benda-benda hantu ini. David menghela nafas lega, diam-diam bersukacita. Ternyata David sedang terburu-buru sekarang, dan tiba-tiba berpikir untuk menggunakan prinsip ledakan debu untuk menghadapi kupu-kupu hantu dengan pola setan itu. Ledakan debu mengacu pada fenomena bahwa partikel debu akan meledak jika bertemu dengan nyala api terbuka. Tepung juga merupakan debu yang sangat halus. Ketika David menaburkan tepung ke udara dan mencapai konsentrasi tinggi, hanya perlu menghadapi suhu yang sesuai, dan itu akan langsung terbakar, membentuk ledakan dahsyat. Kekuatannya tidak kalah dengan bom. David baru saja memikirkan prinsip ledakan debu, dan kemudian memadatkan energi sejati dan tiannya sendiri ke dalam yang gangki dan mencampurkannya ke dalam tepung yang tersebar di udara, pesona memiliki efek pengekangan alami. Oleh karena itu, David dapat meledakkan dan memusnahkan kupu-kupu hantu bergaris setan yang menakutkan itu sepenuhnya. Wanita bertopeng hitam telah mengendalikan kelompok kupu-kupu hantu dengan pola setan dan juga mengamati gerakan David dengan cermat. Karena kupu-kupu hantu berpola setan itu adalah bayi yang telah dia besarkan dan latih selama bertahun-tahun, dan mereka telah merenggut nyawa banyak orang kuat, yang bisa dikatakan menakutkan. Tapi sekarang David menggunakan metode seperti itu untuk memusnahkan mereka. Wanita bertopeng berpakaian hitam itu terkejut dan tertekan. Setelah David berurusan dengan kelompok kupu-kupu hantu bergaris setan, dia berjalan menuju sayap. Ketika dia sampai di pintu ruang sayap, David tidak masuk, tetapi berhenti di luar pintu. Karena, David tiba-tiba melihat wanita bertopeng hitam muncul, dan dia menarik Ding Wei keluar, dan melilitkan benang hitam aneh di leher Ding Wei. "Bisakah kamu membiarkannya pergi dulu?"
David terkejut, dan buru-buru mengatakan ini kepada wanita bertopeng hitam. HMPH, biarkan dia pergi. Kenapa kamu? Wanita bertopeng hitam mendengus dingin, dan kemudian balik bertanya pada David. David membeku sesaat, dan kemudian bertanya pada wanita bertopeng hitam, kamu mengatur formasi sekte absolut 5 racun, kan? Apa tujuanmu melakukan ini? Mengapa kamu menargetkan keluarga Ding? Bab 90. HMPH, aku melakukan ini untuk tujuanku sendiri. Wanita bertopeng hitam menjawab, dan kemudian dia menatap mata David, dan segera 2 kilasan keganasan muncul. Tapi, anakmu sangat nakal. Apa salahmu? Apa salahku? Ding Wei adalah wanitaku, dan keluarganya juga keluargaku. Jika kamu membuat lingkaran sihir yang kejam untuk menyakiti mereka, tentu saja aku akan menghentikanmu. David menjawab tidak sombong atau rendah hati. Jika kamu begitu fasih, percaya atau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Wanita bertopeng berbaju hitam itu tidak bermaksud untuk berdebat dengan David, tetapi hanya mengaitkan jarinya secara langsung, dan meletakkan jarinya pada Ding. Leher Wei benang hitam aneh itu mengencang, lalu mengancamnya seperti ini. Ding Wei segera dicekik oleh sutra hitam, wajahnya membiru, tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Kamu, jangan bunuh dia. Ini semua salahku, aku seharusnya tidak membuatmu marah. Melihat ini, hati David bergetar. Dia menyadari bahwa wanita bertopeng hitam adalah orang yang kejam. Jika dia memprovokasi dia benar-benar akan membunuh Ding Wei, jadi dia berinisiatif untuk menyerah padanya. HMPH, kadang-kadang kau akan takut? Wanita bertopeng hitam mencibir, lalu memperingatkan David, dengarkan aku, nak, jika kau berani bertindak gegabah lagi, aku akan membunuhnya. Oke. Aku tidak akan main-main lagi, David buru-buru berkata, dan kemudian bertanya pada wanita bertopeng hitam, jika kau memiliki persyaratan, jangan ragu untuk bertanya. Jika aku bisa melakukannya, aku akan mencoba. Terbaik untuk memuaskanmu, tapi jangan menyakitinya. Sebaiknya kau jujur. Wanita bertopeng hitam itu memperingatkan David lagi, lalu menatapnya dan berkata, nak, karena kau bertanya seperti itu, maka aku akan bertanya Anda melakukan satu hal untuk saya, dan jika itu dilakukan, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan wanita Anda pergi. Oh, apa yang Anda ingin saya lakukan untuk melepaskannya? David buru-buru bertanya pada wanita bertopeng hitam. Wanita bertopeng hitam tidak menjawab pertanyaan David, tetapi bertanya kepadanya, apakah Anda menangkap Ying You yang terkubur? Ya. David tidak punya pilihan selain mengakui. Kembalikan padaku. Wanita bertopeng berbaju hitam itu segera berkata kepada David. Ini baiklah. David tidak ingin mengembalikan burung itu ke wanita bertopeng berpakaian hitam, tapi sekarang Ding Wei ada di tangannya, David hanya bisa berkompromi. Jadi David kembali ke ruang belakang, mengeluarkan burung yang dia kemas di dalam tas, dan bersiap untuk mengembalikannya ke wanita bertopeng hitam. Tetapi wanita bertopeng berpakaian hitam tidak mengambilnya, tetapi berkata kepada David, bahwa burung ini keluar dari gerbang rumah tua. Meskipun David tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh wanita bertopeng berpakaian hitam itu. Tapi masih dengan jujur mengikuti apa yang dia katakan, membawa Ying You di dalam tas, dia berjalan keluar gerbang rumah tua Ding. Wanita bertopeng hitam juga menyeret Ding Wei keluar. Kemudian wanita bertopeng hitam itu tiba-tiba mengeluarkan sekop kecil dengan bentuk aneh dari tubuhnya. Sekop kecil ini terlihat sangat mirip dengan sekop amandayang yang digunakan untuk ember terbalik, tetapi terbuat dari batu, hanya seukuran telapak tangan, dan memiliki pegangan kecil. Wanita bertopeng berbaju hitam menatap 2 pohon syamore yang menjulang tinggi dan lebat di gerbang, lalu melemparkan sekop kecil ke lantai, dan berkata kepada David, kamu dapat menggunakan sekop ini sekarang untuk membunuh kedua pohon syamore itu. Gali di tengah pohon. Apakah kamu ingin aku menggali lubang? David tertegun sejenak, lalu bertanya padanya. Jangan bicara omong kosong, jika kamu menyuruhmu menggali, lakukanlah. Kata wanita bertopeng hitam itu dengan dingin.
Tidak ada cara lain, jadi David tidak punya pilihan selain mengambil sekop kecil dan menggali di tengah dua pohon ara. Setelah menggali, David menemukan bahwa sekop kecil itu tampak tidak mencolok, tetapi sebenarnya sangat tajam, dan dapat dengan mudah menggali tanah yang agak keras. Setelah menggali sekitar 30 cm, David melihat lapisan bubuk merah muncul di depannya. Apa ini? David terkejut. Itu tanah misterius. Gunakan sekop kecil untuk mengikis tanah misterius segera. Wanita bertopeng hitam menjelaskan dan kemudian memerintahkan David seperti ini. Yang disebut suantu mengacu pada bubuk yang terbuat dari penggilingan batu besar di posisi Zhengyang di Gunung Tai, dikatakan bahwa itu adalah sejenis benda yang sangat yang, dan efeknya bahkan lebih baik daripada cinnabar. Bagaimana mungkin ada suantu di sini? Ini sangat aneh. David diam-diam terkejut, karena suantu ini juga tercatat dalam kitab suci Taiyan, dan wanita bertopeng hitam mengetahuinya. Meskipun David merasa aneh, dia masih mengikis lapisan tanah yang dalam dengan sekop kecil sesuai permintaan wanita bertopeng hitam. Setelah mengikis lapisan tanah yang dalam, David tiba-tiba merasakan kejutan di tangannya, ternyata ujung sekop kecil itu telah menggali benda keras di dalam tanah. Jadi David tanpa sadar mengikis tanah di sekitarnya dengan sekop kecil, dan melihat sebuah batu aneh terkubur di lumpur. Batu ini berbentuk persegi panjang, permukaannya berwarna abu-abu kehitaman, dan terdapat beberapa lubang udara seperti gelembung-gelembung kecil di atasnya. Tapi ketika David memusatkan perhatiannya pada batu aneh itu, dia tiba-tiba merasakan aura yang menusuk tulang keluar dari batu itu, membuatnya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya dan tangan serta kakinya terasa dingin. Dan ketika David melihat batu itu, dia merasa jiwanya akan tersedot olehnya, itu sangat menakutkan. Ah! Apa, batu macam apa ini? David hanya bisa berseru, lalu mengalihkan pandangannya dari batu aneh itu, dan berhasil menstabilkan pikirannya. HMPH. Batu ini disebut cancang, dan digunakan untuk menekan makam kaisar di zaman kuno. Wanita bertopeng hitam menjelaskan sesuatu kepada David, dan kemudian menatapnya dengan mata jahat. Rambut panjang ini memiliki fungsi untuk menyulap jiwa, dan kamu beruntung tidak mengambil jiwamu. Begitu David mendengar ini, keringat dingin keluar di dahinya. Karena ada juga catatan tentang kalajengking panjang ini di Taiyan Senjing. Fosil hewan purba. Hal semacam ini memang dapat menarik jiwa dan roh jahat ke dalamnya, efeknya beberapa kali lebih baik daripada batu giok kematian, dan memiliki karakteristik yang tidak dimiliki giok kematian, yaitu sangat sensitif terhadap energi yang. Roh jahat di dalamnya dilepaskan untuk menangkap jiwa makhluk hidup. Oleh karena itu, cancang telah digunakan sejak zaman kuno sebagai harta karun makam jarum di makam kaisar, dan juga bisa dikatakan sebagai sekering di makam kaisar. Jiwa ditangkap dan menjadi jiwa yang tidak adil di dalam kubur. Dan tanah misterius yang membungkus kalajengking panjang adalah untuk mencegah nafas dinginnya keluar. Dan wanita bertopeng hitam jelas tahu bahwa ada tongkat panjang yang terkubur di tempat ini, tetapi meminta David untuk melakukan ini, jelas ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyakitinya. Begitu David memikirkan hal ini, dia merasa bahwa wanita bertopeng hitam memiliki hati seperti ular dan kalajengking, dan sangat ganas. Tapi meskipun David marah, dia tidak berani menunjukkannya, tapi menundukkan kepalanya dan tetap diam. Wanita bertopeng hitam tidak peduli, dia mengeluarkan paku kayu hitam dari tubuhnya, melemparkannya ke David, dan berkata kepadanya, "Pegang benda ini." David dengan cepat mengambil paku kayu itu. Paku kayu hitam. Panjang paku kayu hitam ini sekitar 20 cm, dan ada banyak pola dan jimat misterius dan kecil yang terukir di atasnya. Ketika David melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa pola itu sebenarnya adalah prasasti. Paku jenis apa ini? David tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Paku pemadam roh. Wanita bertopeng hitam mengatakan sesuatu dengan singkat, dan kemudian memerintahkan David, "Kamu keluarkan boneka itu sekarang, letakkan di tongkat panjang, dan kemudian gunakan paku pembunuh roh ini untuk melewati tubuhnya." David ragu-ragu.
Beberapa saat, sesuai permintaannya, dia membuka ikatan mulut tas, dan memasukkan burung itu ke dalam dengan tongkat panjang. Mencicit berderit begitu. Burung itu mendarat di tiang panjang, ia mengeluarkan teriakan panik yang aneh, lalu berebut dan melompat-lompat, jelas mencoba melarikan diri. Sepintas, David bisa tahu bahwa burung itu ketakutan oleh napas dingin dan kekuatan yang menggerakkan jiwa dari si rambut panjang. Untuk sesaat, David merasa sedikit bersimpati pada anjing pemenang ini. Cepat dan lakukan. Wanita bertopeng hitam tiba-tiba mendesak David. Didesak olehnya seperti ini, David tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya, memegang paku pemadam roh dan menusuknya ke Yingyou. Paf! Mencicit. Burung itu mengeluarkan teriakan melengking dan aneh, dan menembus tubuhnya dengan paku pemadam roh. Kemudian cairan biru tua mengalir keluar darinya, yang seharusnya adalah darahnya. Darah kental perlahan meresap ke tongkat panjang dan tersedot. Berderak-berderak. Setelah darah lengket diserap oleh tongkat, terjadi perubahan drastis, tiba-tiba pecah begitu saja. Segera, tongkat panjang itu hancur menjadi serpihan batu, dan Yingyou yang malang juga kehabisan darah oleh kuku Lingmi, dan tersedot oleh tongkat panjang itu, dan keduanya binasa bersama. Segera setelah itu, pemandangan yang lebih aneh muncul. Di bawah tiang panjang yang telah dipecah menjadi serpihan batu, lapisan jamur terlihat. Kasur Yin sebenarnya adalah istilah dalam Feng Shui. Juga dikenal sebagai kasur kempa, bibir kempa, rok kura-kura. Tanah datar yang lebih rendah memanjang di depan titik jari. Yang berlubang dan puncak bintang berbentuk bulat, seperti lonceng dan kuali, atau seperti punggung kura-kura, ujungnya rendah dan memanjang, seperti ujung tipis sayap berdaging kura-kura, sehingga disebut rok. Di dalam kasur, dua akar pohon hitam muncul, seukuran lengan orang dewasa. David dengan hati-hati mengidentifikasi mereka, dan menemukan bahwa itu adalah akar tunggang dari dua pohon ara di luar gerbang rumah tua Ding. Apalagi, akar kedua pohon ara ini saling berbelit-belit dan saling menyambung membentuk lingkaran pohon alami. Lingkaran pohon yang dibentuk oleh akar pohon berukuran sekitar 50 cm, dan di luar lingkaran pohon sebenarnya terdapat lapisan tanah melengkung berwarna coklat tua yang mengelilinginya. Dan di dalam lingkaran pohon, ada tanah berwarna-warni yang aneh dengan kilau yang aneh, seperti stalaktit. Hah? Ini adalah tanah 5 warna. David dengan cepat mengidentifikasinya dengan mata sejati roda 5, dan menemukan bahwa lingkaran pohon ternyata adalah tanah 5 warna yang sangat langka. Tanah 5 warna mengacu pada tanah alami murni dalam 5 warna biru, merah, kuning, putih dan hitam. Jika tanah 5 warna dapat muncul di suatu tempat, itu pasti tanah harta karun pertanda geomantik. Dan di mana tanah 5 warna mengembun menjadi lubang, pasti ada harta karun. Jadi David melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa benda berbentuk telur dapat terlihat samar-samar terkubur di tanah 5 warna di lingkaran pohon misterius. Apa ini? David kaget saat melihatnya, dan melihat dengan hati-hati. Dan wanita bertopeng hitam, ketika dia melihat telur tanah terkubur di lingkaran pohon, cahaya kegembiraan yang tak tertandingi melintas di matanya.